eskalasi gila. Bisa jadi perang regional besar kalau nggak dicegah. Inflasi global naik, rupiah anjlok, tapi kalau dunia terpecah kubu, ini bisa mirip perang dingin baru. Oke, kita mulai podcastnya. Jadi aku mau cerita nih, ini ada berita yang sangat baru tentang Iran yang diserang oleh Israel dan Amerika. Menurutmu gimana? Kronologinya sebenarnya seperti apa? Wah, oke. Kita mulai podcastnya langsung dari berita panas ini ya. Jadi, berita yang lo maksud, Ayatollah Ali Khamenei, pemimpin tertinggi Iran selama 36 tahun, tewas kemarin, Sabtu 28 Februari 2026, dalam serangan udara besar-besaran gabungan AS dan Israel. Ini bukan serangan biasa, disebut Operation Roaring Lion sama Israel, atau Epic Fury sama AS. Mereka targetin ratusan lokasi, termasuk kompleks Khamenei di pusat Tehran. Kronologinya gini. Awalnya, ketegangan udah tinggi sejak 2024-2025. Ada pertukaran serangan kecil, bahkan perang 12 hari tahun lalu. AS dan Israel lobby Trump lama, katanya buat regime change, karena nuklir Iran, dukungan ke Hamas, Hezbollah, dan dalam lain. Sabtu pagi, waktu lokal Iran, serangan dimulai. Lebih dari 200 pesawat tempur Israel, ditambah drone dan rudal AS. Target utama, markas militer, fasilitas nuklir, dan langsung ke kediaman Khamenei. Dia tewas di kantornya. Konfirmasi dari media negara Iran pagi ini, Minggu 1 Maret. Keluarganya juga kena. Anak perempuan, cucu, menantu, semua tewas. Trump langsung post di Truth Social. Khamenei, salah satu orang paling jahat di sejarah, udah mati. Netanyahu bilang, justice served. Iran balas langsung, hari ini, Minggu pagi, mereka kirim rudal dan drone ke Israel, basis AS di kawasan, bahkan ke negara Teluk kayak Arab Saudi. Lebih ganas dari respon sebelumnya. Mereka janji lebih cepat, lebih kuat. Bandara Dubai sampai kena ancaman. Ini foto Khamenei. Dia 86 tahun, pegang kekuasaan sejak 1989. Ikon Defiance Iran. Dan ini lagi, potret lama dia bareng pemimpin lain. Nunjukin betapa kuatnya dia dulu. Lihat asap tebal di Tehran pas serangan. Ngeri banget, kota kacau. Ini lagi, reruntuhan di sekitar kompleks. Banyak korban sipil dilaporkan. Menurutku, ini eskalasi gila. Bisa jadi perang regional besar kalau nggak dicegah. Trump bilang mau peace through strength, tapi Iran lagi marah berat, dan dunia lagi gelisah. UN rapat darurat, Macron bilang grave consequences. Lo pikir ini bakal berakhir gimana? Atau mau kita bahas dampaknya ke harga minyak, Bitcoin, atau yang lain? Kita bahas tentang dampak ke Indonesia secara langsung seperti apa, terus ini jangkanya seperti apa nanti, apakah berkepanjangan atau bakal meluas atau seperti apa? Oke, langsung aja kita bahas dampaknya ke Indonesia. Ini yang lagi rame dibicarain hari ini, Minggu 1 Maret 2026. Dampak langsung yang paling terasa. Harga minyak dunia lagi naik tajam gara-gara serangan AS Israel ke Iran. Brent sempat sentuh hampir $71 AS per barel kemarin. Dan analis bilang bisa tembus $100 kalau konflik meluas. Terutama kalau Iran beneran tutup Selat Hormuz. Itu jalur utama 20% minyak dunia lewat sana. Lihat peta ini. Panah merahnya nunjukin betapa sempit dan rawannya. Di Indonesia, efeknya langsung. Harga BBM naik, ongkos logistik melonjak, harga barang sehari-hari ikut naik. Dari beras, sayur, sampai transportasi. Lihat antrean SPBU kayak gini. Kalau harga solar naik, bisa lebih parah lagi. Inflasi bisa naik, daya beli turun, terutama buat UMKM dan rakyat kecil. DPR lagi minta pemerintah siaga, karena ini bisa ganggu ketahanan energi dan stabilitas ekonomi. Penerbangan ke Timur Tengah dari Soeta juga batal-batal, kayak 7 flight kemarin. Jangka waktu dan seberapa meluas, kalau cuma balas dendam singkat, mungkin 1-3 bulan. Harga minyak naik 5-10% dulu, lalu stabil kalau negosiasi jalan. Tapi kalau jadi perang regional, Iran versus AS Israel plus sekutu, bisa berkepanjangan 6-12 bulan atau lebih.
Harga minyak bisa mendidih ke $140. Inflasi global naik, rupiah anjlok, ekspor kita, kayak sawit, batu bara, terganggu karena biaya pengiriman mahal. Pemerintah Prabowo bilang siap mediasi, tapi kalau dunia terpecah kubu, ini bisa mirip perang dingin baru. Ekonomi Indonesia kena lama. Lihat grafik proyeksi Brand 2026 ini. Awal tahun lagi rendah, tapi sekarang lonjakan karena konflik. Dan ini foto rig minyak di Teluk Persia. Kalau terganggu, kita yang kena. Intinya, dampak langsung udah terasa hari ini. BBM, logistik, jangka pendek bisa reda kalau damai. Tapi kalau meluas, ya, berkepanjangan dan bikin hidup lebih susah. Lo sendiri, takutnya lebih ke harga BBM atau inflasi makanan? Ke semuanya pasti perang kan nggak akan membawa kebaikan sebenarnya kan untuk kita itu hanya menurutku sih ego pemimpin. Tapi menurutmu sendiri kenapa sih ini kok bisa diserang Amerika itu sangat benci Iran? Kemudian ke depan ini bagaimana ini? Apakah menurut analisamu akan cepat damai atau malah eskalasinya meluas? Iya, bener banget. Perang nggak pernah bawa kebaikan buat rakyat biasa. Yang lo bilang soal ego pemimpin juga pas. Ini lebih ke politik kekuasaan, bukan soal keadilan atau keamanan murni. Amerika dan Israel benci Iran itu akarnya lama, dari revolusi 1979, waktu Iran gulingin Shah yang pro-AS, terus ambil sandera di kedutaan AS, sampai sekarang, dukungan ke proksi kayak Hizbollah, Hamas, plus program nuklir yang bikin Israel parno banget. Trump bilang ini akhir ancaman Iran, tapi banyak analis bilang ini cuma alasan buat regime change, biar Iran ganti pemimpin yang lebih ramah ke Barat. Tapi ya, benci itu mutual. Iran juga anggap AS Great Satan, Israel Little Satan. Udah jadi ideologi sejak dulu. Dia ikon perlawanan Iran, tapi juga simbol keras kepala. Dan ini lagi, asap tebal di Tehran pas serangan. Ngeri ya, kota langsung kacau. Ini reruntuhan kompleksnya. Banyak korban sipil. Ke depan, analisaku, eskalasi lebih mungkin daripada damai cepat. Hari ini aja Iran udah balas. Rudal ke Israel, basis AS di Irak, bahkan ke Arab Saudi. Lihat ini foto peluncuran rudal malam tadi. Dan ini lagi, tracer missile di langit Tel Aviv. Udah mulai kena. Trump ancam lebih keras lagi kalau Iran gak stop. Israel bilang masih ada target. Kalau Iran tutup Selat Hormuz, jalur minyak dunia, itu bencana. Harga minyak bisa $150. Kita di Indonesia kena banget. Lihat peta ini, sempit banget, gampang diblokir. Damai, mungkin kalau ada mediasi besar, UN, China, atau bahkan Prabowo coba masuk. Tapi sekarang moodnya balas dendam. 3-6 bulan lagi bisa jadi perang terbuka, atau malah proxy war lebih luas. Aku sih harap cepat reda, tapi realitasnya, ego pemimpin lagi tinggi. Lo sendiri, kalau ini meluas, paling khawatir apa? Harga BBM atau ketakutan perang dunia? Semuanya. Tapi nanti kamu juga kasih saran ke aku lah biar tidak terlalu parno menghadapi situasi yang kayak ini gimana. Tapi aku mau lanjut juga, apakah negara-negara yang lain akan ikut campur? Mungkin seperti Rusia, Cina akan mendukung Iran atau mereka akan lebih menunggu situasi mereda? Atau ada sekutu dari AS yang berpihak pada sana juga? Menurutmu seperti apa? Oke, aku cek dulu update terkini soal reaksi negara lain. Iya, semuanya emang bikin panik. Harga BBM naik, inflasi, sampai takut perang dunia. Tapi tenang dulu, aku kasih saran praktis biar lo nggak kebawa arus. Pertama, jangan langsung panik belanja. Stok BBM atau makanan secukupnya aja. Pemerintah Indonesia lagi siap subsidi kalau harga melonjak, seperti waktu 2022. Pantau berita resmi dari Kementerian SDM atau Pertamina. Jangan percaya rumor di sosmed. Kedua, siapin budget darurat. Sisihkan 10-20% gaji buat cadangan 3 bulan. Kalau inflasi naik, lo bisa potong pengeluaran kecil dulu, kayak kurangin nongkrong atau pakai transport umum. Ketiga, diversifikasi. Kalau punya tabungan, jangan semua di rupiah. Coba emas digital atau reksadana stabil.
tapi jangan spekulasi. Dan yang penting, matiin notif berita kalau udah terlalu bikin stres. Cukup baca pagi dan malam aja. Nah, soal negara lain ikut campur, hari ini Rusia dan Cina lagi kritis banget. Rusia bilang serangan AS Israel agresi tak beralasan dan langgar hukum internasional. Mereka dukung Iran secara diplomatik, tapi belum kirim senjata langsung. Cina minta ceasefire langsung, bilang hormati kedaulatan Iran dan dorong dialog. Mereka main panjang, gak mau perang besar, karena Cina impor minyak banyak dari sana, dan Rusia lagi sibuk Ukraina. Jadi, mereka nunggu situasi mereda, bukan langsung ikut perang. Tapi kalau Iran kalah parah, bisa jadi mereka kasih bantuan senjata atau veto di UN. Lihat ini, foto rapat darurat UN Security Council tadi pagi. Semua lagi tegang. Rusia dan Cina duduk di pojok, tapi belum gerak besar. Dan ini lagi, delegasi Iran lagi bicara. Mereka tuduh AS Israel kejahatan perang. Buat sekutu AS, Saudi, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait lagi kena imbas. Mereka punya basis AS, dan Iran balas serang mereka hari ini. Saudi langsung kecam balasan Iran, bilang serangan tak terkendali. UAE juga marah, karena bandara Dubai kena ancam. Tapi mereka nggak mau ikut perang langsung. Mereka takut, karena kalau Selat Hormuz ditutup, ekonomi mereka ambruk. Lihat peta ini, basis AS di sana banyak, dan Iran targetin. Ini lagi, peta serangan balasan Iran. Lihat merahnya nyebar ke negara Teluk. Dan ini Strait of Hormuz, jalur minyak vital. Kalau Iran blokir, dunia kacau. Menurutku, gak langsung meluas jadi perang dunia, karena Rusia Cina lebih pilih diplomasi, dan sekutu AS lagi hati-hati. Tapi kalau Iran tutup Hormuz, atau AS balas lebih keras, bisa jadi proxy war lebih panjang. UN lagi rapat, mungkin ada resolusi damai. Lo sendiri, kalau ini berlanjut, rencana apa?